absen dulu. Kita doakan semoga teman kalian Jalal bisa segera sehat dan bisa bergabung bersama-sama dengan kita dalam kegiatan pembelajaran di hari berikutnya ya. Nah, sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan untuk ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya kalian persiapkan dulu bukunya, handoutnya ini sudah diberikan. Terus kemarin Ibu pesan sudah boleh bawa HP, silakan dikeluarkan HP-nya. Nanti akan kita gunakan untuk kegiatan diskusi pada pembelajaran kita kali ini. Sudah siap ya? Ya. Ibu mulai. Coba kalian perhatikan di slide di sana. Untuk pertemuan kedua ini, Ibu masih membahas tentang perdagangan internasional. Hanya untuk pertemuan kali ini Ibu fokuskan pada dua submateri, yaitu yang pertama menentukan manfaat perdagangan internasional dan menemukan hambatan-hambatan pada perdagangan internasional. Sebelumnya kalian perhatikan dulu tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dalam hal ini yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara benar melalui model pembelajaran problem-based learning dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreatif dalam kelompok. Nah, berarti nanti untuk pertemuan kali ini kita kemas dalam bentuk diskusi kelompok. Paham ya? Selanjutnya, coba di sini kalian perhatikan, di situ ada artikel. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Di lembar LKPD-nya itu, di situ ada juga artikelnya. Silakan dibuka. Kalau di slide-nya tidak terlihat dengan jelas, silakan kalian buka di LKPD-nya itu. Halaman di bagian yang ini, ya sudah ada? Ya. Sebelumnya, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi pelajaran kita di pertemuan yang minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke bahasan yang kedua ini, ada yang masih ingat apa pengertian dari perdagangan internasional? Silakan. Ada yang masih ingat apa pengertian dari perdagangan internasional? Ya. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara produk negara yang berbeda. Ya, bagus sekali. Nah, itu pengertian dari perdagangan internasional. Ada dua kegiatan dalam perdagangan internasional. Ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekspor?
diekspor Indonesia dari luar negeri apa saja? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Barang-barang ekspor seperti HP, ya bagus. Apa lagi? Motor. Sepeda motor, bagus. Kemudian kita lanjutkan ke materi hari ini. Silahkan kalian baca artikel di bawah ini dengan cermat. Di situ ada sebuah artikel, sumbernya dari Republika, mengenai proteksi dagang. Judulnya di situ, Indonesia disarankan tak lakukan proteksi dagang. Silahkan kalian bisa baca sendiri. Kemudian perhatikan gambarnya. Di situ ada dua gambar. Yang di sebelah kanan itu ada segi berapa itu? Segi 5. Gambar apa di situ? Nah, kalau dari judulnya gambarnya apa? Manfaat perdagangan internasional. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada kebijakan-kebijakan terkait perdagangan internasional. Selain itu, di sini Ibu juga sediakan ada gambar, ada artikel. Nah, ada link dan barcode yang bisa kalian scan. Di situ kalian bisa lihat nanti video tentang manfaat dari perdagangan internasional. Silahkan kalian buka, dicoba. Silakan dicoba HP-nya. Kalau ada yang belum paham, buka Google-nya. Ada yang kesulitan? Bisa? Bisa masuk? Ya, sebentar. Bisa masuk? Nah, kalau sudah bisa masuk, silakan diperhatikan dulu, dilihat dulu videonya seperti apa, didengarkan, kemudian kalian kerjakan lembar LKPD-nya ini. Silakan diisi sesuai pertanyaan yang sudah ada di SKPD. Cari jawabannya melalui artikel, gambar, dan video. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan, kalau ada yang kesulitan boleh bertanya kepada Ibu. Bisa buka? Volumenya dikeraskan, nggak apa-apa. Jelaskan. Sambil lalu dibahas ya. Yuk, sambil lalu kita bahas. Untuk soal yang pertama, dari artikel, gambar, dan video, silakan diskusikan apa dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan internasional. Ibu mulai yang pertama dulu, yaitu dampak positifnya dari perdagangan internasional. Ada yang bersedia membacakan hasil diskusinya? Silakan. Silakan. Ada yang bersedia membacakan hasil diskusinya? Kelompok 1. Kelompok 1? Ya. Suaranya yang keras ya. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan dalam perdagangan internasional selain mencari keuntungan. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu membuat kesimpulan. Silakan kesimpulannya masing-masing kelompok.
dibacakan atau dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Salah satunya apa, Nak? Yang pertama dulu, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kembali ke pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk mencukupi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di negara sendiri. Yang kedua, manfaat yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang memiliki ciri khas, salah satu contohnya negara Indonesia, produk khas negara Indonesia yang bisa dijual ke luar negeri apa? Kain batik. Setiap daerah di wilayah Indonesia itu hampir semuanya memiliki motif-motif tersendiri dan warna-warna yang berbeda-beda. Kain batiknya sesuai dengan wilayahnya. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara di situ berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Jadi semakin banyak permintaan barang yang Ibu contohkan tadi, kain batik, semakin banyak negara-negara luar meminta kain batik atau ingin membeli kain batik, maka semakin luas pemasaran untuk menjual kain batik. Dengan demikian itu berpengaruh pada tingkat permintaan dari kain batik. Hubungannya dengan apa nanti? Kalau semakin banyak menjual, berarti semakin banyak pula apa? Keuntungan atau laba yang diperoleh oleh siapa? Negara. Yang kelima di situ, dengan perdagangan internasional dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengisi gambar evaluasi yang Ibu sediakan di sini. Nah, coba dijelaskan dulu sedikit. Di sini ada 5 soal untuk mengisi titik-titik. Kemudian yang kedua, pasangkan pertanyaan di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Jadi ditarik garis lurus ya. Ini berkaitan dengan kebijakan perdagangan nasional. Silakan dilihat tadi hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir di sini ada pertanyaan benar salah. Dibaca dulu pernyataannya, benar atau salah. Kalian centang di kolom jawabannya. Ya, saya ini dibacakan dulu.
nasihat. Terkait pembelajaran kali ini, Ibu coba ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah sudah menyenangkan? Ya. Apakah ada kesulitan? Ya, apa? Masih kesulitan untuk membuka barcode-nya. Oh, masih kesulitan dalam membuka barcode. Baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba pakai itu lagi biar kalian semakin terbiasa. Ada lagi kesulitannya? Ya, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, Ibu ingin kalian menyiapkan materi terkait ekonomi kreatif, yaitu materi lanjutan dari perdagangan internasional. Silakan kalian baca buku paketnya, nanti Ibu bagikan lagi handout-nya yang bisa kalian baca juga, atau bisa sambil membuka artikel-artikel atau googling di Google berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran atau pertemuan berikutnya terkait ekonomi kreatif. Ya, demikian sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin. Silakan. Sebelum istirahat mereka kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.